Jadi teman-teman semua, beginilah kondisi terakhir pas hari ke-7 hari ini atau 1 minggu setelah terjadinya longsor. Ya, mudah-mudahan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat bisa segera melakukan tindakan agar jalan yang terputus ini bisa tersambungkan kembali dan transportasi bisa berjalan lancar lagi. Ya, jam 7-an ya. Jam 7. Kurang lebihnya jam 7. Itu. Jadi pelan-pelan itu ya. Nggak ada pada takut, nggak ada yang nilem ya, nggak ada yang pada takut. Jalan ini Spontanitas takut. jam 10-an, jam 9 retak patah, jam 10 langsung blus. Tidak hanya para eksekutif, legislatif pun kemarin sudah turun ke sini istilahnya. Tapi yang saya harapkan tuh tidak hanya turun dan tidak hanya melihat, tapi bertindak. Maksud saya Kita butuh tindakan nyata supaya jalan ini bisa terhubung kembali. Kadang-kadang Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, jaga kesehatan serta bahagia teman-teman semua. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 2 November 2022, tepatnya adalah 7 hari setelah terjadinya longsor di daerah Sukajaya, Desa Giri Kencana, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin melihat langsung kembali bagaimana kondisi tanah longsor di daerah Sukajaya, ya. Apakah bagaimana perkembangannya dan apakah sudah mendapat penanganan yang semestinya dari pemerintah. Jalannya ke ditunya. Oke teman-teman semua, sebelum kita meliput kondisi longsor hari ini, jadi teman-teman semua, hari ini adalah pas 1 minggu ya Pak ya. 7 hari. Ya, 7 hari terjadinya longsor di jalur Parung Ponteng, tepatnya di tepatnya di Kampung Sukajaya, Desa Giri Kencana. Oke. Damang. Sekarang kan sudah pas 7 hari ya atau 1 minggu ya. Bagaimana kondisi tanah longsor sekarang hari ke-7 ini? kondisi di hari ke-7 itu masih ada pergerakan sedikit-sedikit karena tanahnya di sini tanah labil. Apabila kena air, itu tanah akan mengikis terus karena pasir kan. Iya. Jadi, belum bisa kita prediksi ke depan bagaimana. Tapi keretakan semakin nambah. Semalam juga ada pergerakan. Oh, terasa ada pergerakan. Iya. Karena di sini masyarakat sekitar terutama sekolah yang kita
Iya. Bagaimana upaya pemerintah desa khususnya dari Kencana untuk melihat kondisi yang ada sekarang? Kami selaku pimpinan pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin lah untuk membantu yang kena maupun yang berdampak. Iya, benar. Terutama kami membantu istilahnya yang harus kita tanggulangi yaitu masalah sandang pangan dulu. Sandang dan pangan ya. Ke depan kami akan memikirkan rumah gotong royong yang udah kami bentuk kepanitiaannya. Mungkin nanti dari bapak-bapak ini bisa membantu sebagian rezekinya. Ya, insya Allah kita akan bantu. Untuk membikinkan 3 orang ini supaya punya rumah lagi. Ini 3 rumah ya Pak? Ya? 3 rumah. Nah Pak, ini kan jalur Parung Ponteng ini jalur yang sangat vital ya, sangat penting. Jadi dari aspek ekonomi contohnya jalur keluar barang kan, dari Parung Ponteng keluar Ponteng, dari dan dalam istilahnya. Belum lagi masalah pendidikan, karena pas di depan ini kan ada SD yang saat ini pasti masih diliburkan karena sangat berbahaya buat anak-anak dan semua yang beraktivitas di sekolah. Nah, sekarang bagaimana upaya Pemda Pak? Apakah sudah ada dari Pemda akan diapakan tanah longsor ini? Kalau dari Pemda, baik dari wakil rakyat maupun dari pemerintah kabupaten, kemarin sudah mewakilkan yaitu terutama BPBD turun membantu masyarakat, terutama membersihkan dan membuat saluran yang ada di bawah, karena di bawah itu ada sumber air istilahnya yang bisa mengikiskan tanah itu tadi. Upaya dari pemerintah desa pun sudah mengajukan semuanya, baik bentuknya proposal maupun secara lesan ke pemerintah kabupaten, dan itu pun tindak lanjutnya kami belum mendengar kabarnya gimana, mau bagaimana, karena ini kalau desa itu sangat tidak mampu untuk bangun akses jalan ini. Oh iya. Nah, yang kami pikirkan untuk pemerintah desa adalah nantinya rumah gotong royong untuk yang kena dan antisipasi yang dampak. Kan ini ada yang kena, ada yang dampak kan lah, gitu. Nah, semacam itu. Ya. Tadi Bapak bilang ada rumah gotong royong, artinya akan ada relokasi ya untuk 3 rumah yang di sini. Itu lokasinya di mana Pak? Sudah ada? Lokasi itu ada 2 pilihan. Yang satu nanti ada di wilayah tanah desa di atas. Yang kedua ada di wilayah samping di sini, istilahnya ini tanah masyarakat yang harus kita beli. Nah, kemarin pihak korban sudah kami ajak musyawarah untuk direlokasi di atas, tidak mau, alasannya karena jauh ya. Satu jauh karena orang tua dua-duanya sudah jompo, yang satu stroke, yang satu sakit-sakitan. Nah, yang muda istilahnya akses ekonominya berada di sini, ini bikin warungan di sini, warungnya tenggelam ngersanakan gitu. Nah, yang satu lagi sama, itu istilahnya masih muda tapi nggak mau juga bisa dari orang tua karena untuk merawat orang tuanya. Nah, untuk itulah rencana pemerintah desa adalah membikinkan nanti di wilayah sini istilahnya membelikan tanah dan rumah gotong royong sekemampuan desa nanti. Sekemampuan desa. Ya, dan kita semua juga sepertinya wajib ya untuk membantu upaya dari pemerintah desa dalam rangka relokasi dan membangun kembali rumah buat penghuni yang terdampak langsung dari tanah longsor ini. Ya. Ada harapannya Pak, mungkin harapannya buat pemerintah provinsi terutama karena ini kan longsornya berat juga ya kalau Pemda sendirian tanggung, atau mungkin pemerintah pusat mungkin. Harapan kami istilahnya secepat mungkin jalan di Balong Parung Ponteng ini kan akses ekonomi utama. Kalau ini tidak segera direspon dan dikerjakan, itu terutama perekonomian wilayah Parung Ponteng dan Cibalong ini putus. Nah, untuk itulah kami mengharapkan
istilahnya baik pemerintah kabupaten segera menembuskan lagi ke provinsi, provinsi juga segera pusat. mungkin ke pusat, Iya. supaya akses ekonomi ini masyarakat bisa jalan lagi, karena ini jalur vital sekali ini istilahnya kan gitu. Iya, karena ini jalur Parung Ponteng ini menghubungkan minimal 4 kecamatan ya. Kecamatan Sodong Hilir, juga lewat sini, Bantar Kalong, bahkan di daerah Taraju mungkin ada yang lewat sini juga, Pemijahan termasuk Parung Ponteng sendiri. Iya. Jadi teman-teman semua, putusnya jalur transportasi Parung Ponteng Tasik atau ke Cibalong itu bukan saja berdampak secara ekonomi, tapi juga di bidang yang lain seperti bidang kesehatan, bahkan bidang sosial. Jadi sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sini. Harapan kita pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah pusat dari Departemen PUPR agar supaya segera mengambil tindakan ya, perbaikan terhadap jalur yang peran jalur Parung Ponteng ini sangat penting, khususnya di daerah Tasikmalaya bagian selatan. Ya. Oke teman-teman semua, Pak Kepala Desa Giri Kencana, Pak Rubai, terima kasih atas bincang-bincangnya dan harapannya kepada saya, kepada Pak Guru juga, Pak Safei ini. LPM nih. LPM, oh LPM ya. juga. Iya, luar biasa ya. Jadi tandem antara pemerintah desa dan LPM itu luar biasa untuk Harus solid. harus solid untuk membantu masyarakat. Yang rumahnya Ambruk, ambruk. kelihatan jam 7-an ya. Jam 7. Jam 7 Kurang lebihnya kelihatan jam itu. 7. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu nggak ada pada takut, nggak ada yang milem ya, nggak ada yang Iya. video pada Karena takut. kan Jalan ini Spontanitas takut. jam 10-an, jam 9 retak patah, jam 10 langsung bles. itu ada videonya waktu turun. Enggak, nggak ada yang boro-boro berlangsung mikir, semuanya. boro-boro mikir itu, Ini, mikir iya, keselamatan. Iya. Kan ini pada menjerit sama Iya, guru iya. itu. Nah kemarin kan ada lini ya. Iya. Begitu lini langsung Ini Trauma. kan masih musim hujan, jadi trauma sampai guru. bulan 12 itu masih musim hujan. Iya, Pak. justru itu kan makanya kan nantinya Iya. tidak hanya para eksekutif, legislatif pun kemarin sudah turun ke sini istilahnya. Tapi yang saya harapkan tuh tidak hanya turun dan tidak hanya melihat, Iya, tapi benar. bertindak maksud Iya, saya. bertindak. Kita butuh tindakan Nah. nyata supaya jalan ini bisa terhubung kembali. Kadang-kadang ada semacam putus asanya begini dong. Gimana? Di Cibuntu itu kan hampir Iya. sudah 2 tahun. Masa Iya. yang ini sama Iya. gitu. Saya kemarin kan coba bawa mobil lah, bawa mobil ke Karang. Jadi saya mau lihat kalau lewat Cibuntu Otomatis kan lewat dengan itu. lewat Cimanisan bagus mana, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi pas kemarin ternyata di Cibuntu belum diperbaiki Belum, kan jalannya hampir 2 jadi tahun. apa rujitnya. Iya. Nah, pas di daerah Pugerang banyak yang longsor ternyata itu. Jalannya itu tinggal sedikit gitu. Mungkin bantuan dari klinik kami Pak, klinik Isepar, insya Allah mohon diinformasikan kepada korban yang terdampak langsung 3 rumah itu. Kalau ada yang memiliki permasalahan kesehatan atau sakit, silahkan berobat ke klinik kami. Insya Allah semua keluarga kita gratiskan untuk pengobatan. Amin. Ya, sampai mendapatkan tadi rumah Gotong royong. Mudah-mudahan kita juga bisa bantu nanti Pak untuk ya minimal semen lah ya. Ya. Wah, kalau pakai semen itu. Sekemampuannya. Iya, sekemampuan. Saya tidak minta bantuan itu Iya. uang sekian mangga. Iya, apa yang bisa dibantu gitu. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat kami? Iya. Mau semen sak, mangga. Iya. Mau kayu sebatang, mangga. Iya. Dikumpul-kumpulkan nanti jadi Banyak, banyak kan banyak. gitu. Ya oke teman-teman semua yang tergerak hatinya untuk membantu korban yang terdampak langsung tanah longsor di Kampung Sukajaya ini, silahkan bisa disalurkan ke pemerintah desa Giri Kencana. Saya bersama Bapak Kepala Desa Giri Kencana, Bapak Rubai di sini. Oke, siap Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di situ ya. Jadi teman-teman semua, beginilah kondisi terakhir pas hari ke-7 hari ini atau 1 minggu setelah terjadinya longsor
Ya, mudah-mudahan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat bisa segera melakukan tindakan agar jalan yang terputus ini bisa tersambungkan kembali dan transportasi bisa berjalan lancar lagi. Jadi sekarang teman-teman semua, longsornya sudah meluas ke arah kiri sana. Yang tadinya ini adalah jalur menuju jembatan gantung yang menghubungkan Desa Giri Kencana dengan Desa Baru Mekar. Jadi ketinggian longsor ini sekitar 50 meter lebih ya. Oke teman-teman semua, inilah kondisi terakhir pas 1 minggu setelah kejadian longsor di Kampung Sukajaya, Desa Giri Kencana, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kelihatan dari sana pusat longsor di depan SD Parungpoteng 2, kelihatan jalannya benar-benar sudah hampir habis ya, hancur. Jadi sekarang kendaraan roda 4 tidak bisa melewati jalan ini lagi. Untuk transportasi kendaraan roda 2 masih bisa dilewati blok ke arah sekolah. Oke teman-teman semua, dari lokasi longsor Kampung Sukajaya, Desa Giri Kencana, saya berharap partisipasi dan bantuan teman-teman semua untuk bersama-sama menanggulangi akibat dari bencana tanah longsor ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan terus semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.